Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, terimalah salam dari kami. Horas selamat, salam sehat. Setiap hari, setiap minggu di bulan Maret ini, kita kian mendekat kepada puncak penderitaan Yesus di kayu salib. Namun setiap minggu kita menyuarakan bersukacitalah. Bagaimana mungkin saat mengenang masa-masa sengsara, seseorang bersukacita? Bagaimana mungkin orang yang sedang berjuang melawan COVID-19, penyakit karena gagal ginjal, kanker, stroke, atau penyakit berat lainnya dapat bersukacita? Atau bagaimana mungkin seorang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintainya, atau kesulitan ekonomi dapat bersukacita? Dengan mengikuti dan menghayati kasih karunia Allah juga melalui Via Dolorosa, kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak ada alasan orang percaya tidak bersukacita. Hidup kita kini dan nanti adalah kasih karunia Allah semata. Sukacita kita adalah sebesar iman kita. Marilah saudaraku, pandanglah kepada Kristus, kekasih sejati kita itu, lalu rasakan dan hayatilah cinta kasih-Nya yang berkelimpahan itu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki dan perempuan memiliki jiwa, raga dan rasa, memiliki kesadaran, kemampuan dan kemauan, memiliki kasih dan pengampunan, pengetahuan dan hikmat,
memiliki tawa dan air mata. Tidak ada ciptaan lain yang menyamainya. Pemazmur berkata, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Ingatlah, semuanya itu berasal dari Tuhan. Bersama segala sesuatu yang ada pada kita, tiap waktu yang kita jalani, tiap udara yang kita hirup, dan desah nafas yang kita hembuskan, maka saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat kita berikan kepada Allah kecuali ucapan syukur. Ya, ucapan syukur, marilah mengucap syukur kepadanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya.
Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Berapa lamakah saudara telah mengenal Tuhan kita? Berapa lamakah saudara telah menjadi penyembah dan pemujanya? Siapakah Yesus bagi saudara? Yesus pernah bertanya kepada 2 orang murid yang hendak mengikutnya, "Apakah yang kamu cari?" Jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah yang kamu cari? Apakah jawaban saudara? Kita harus dengan jernih mengenali apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini. Sebab apa yang kita cari amat mempengaruhi seluruh gerak hidup kita. Hayatilah kembali pernyataan Yesus tentang dirinya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudaraku, sejak kecil aku telah mendengar lagu itu. Sangat sederhana liriknya dan diulang-ulang sehingga mudah kuingat. Apakah saudara sama denganku? Mungkin lagu ini tidak menarik lagi bagi anak-anak generasi milenial dan 4.0. Mungkin juga sudah usang bagi banyak orang. Apalagi dengan roh materialisme, konsumerisme, dan hedonisme yang merasuki banyak manusia di era ini. Tidak jarang hidup diukur dari apa yang dipunya. Hidup diukur dari apa yang dimiliki. Punya ini, punya itu, punya di sini, punya juga di situ, dan di situ. Hidup menjadi khawatir dan menekan, gampang tegang dan terpicu.
Demi sesuap nasi, katanya, seseorang akhirnya melakukan kejahatan. Di sisi lain, demi setumpuk berlian, orang pun tak sungkan membunuh kehidupan banyak orang dan generasi mendatang. Dari penjahat kelas teri hingga kelas kakap, penjahat jalanan hingga penjahat berdasi. Kejahatan di dunia nyata pun kejahatan di dunia maya. Alam juga manusia dieksploitasi. Hati nurani perlahan-lahan sepi, bahkan mati. Saudaraku, adakah yang salah dengan uang, harta, atau tahta? Tidak. Yang salah adalah cinta akan uang, harta, dan tahta. Yang salah adalah jika didapat dengan cara yang salah. Yang salah adalah jika dipakai untuk memuaskan keinginan dan hasrat kedagingan. Ia menjadi tuan, sedang Tuhan, sang sumber kehidupan, menjadi hamba dan alat pencapaian semata. Ini adalah jalan kebinasaan. Syukurlah Tuhanku Maha Kasih dan berkasih karunia. Ia mencariku dan engkau, hai saudara-saudaraku. Marilah terus mensyukuri dan mengimaninya, membawa kita kembali bergantung penuh kepadanya dan kehendaknya, serta memiliki hati yang selalu memberi. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya orang yang berdosa. Pembacaan Alkitab bagi kita pada malam ini dari kitab Roma pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin.
Saudara-saudaraku, tidak seorang pun di antara umat manusia yang benar. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dirinya, karena telah hidup dalam kesalehan, kebajikan, ketaatan, dan kebenaran. Tetapi kita hidup karena dilayakkan dan dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini dan berpengharapan akan kehidupan kekal. Kita ditebus Kristus dengan teramat mahal melalui derita, maut, dan kematian yang dijalaninya. Itu semata anugerah Tuhan, anugerah yang mahal, bukan urahan. Tubuh kita pun adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Jadi kita bukanlah milik kita sendiri. Karena itu, janganlah seorang pun yang memandang ringan, menganggap enteng, apalagi tidak peduli dengan karya kasih dan anugerah itu, yaitu keselamatan jiwanya. Sebaliknya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Muliakanlah Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencari-Mu. Karena kasih-Mu, Kau peluk diriku dalam tangan-Mu. Maka tetaplah kasih karunia-Mu melingkupi dan menaungiku. Roh-Mu mengajarku menghitung hari-hariku, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana sepanjang waktu pengasihanan ini. Amin. Saudaraku, hidup kita memang masih dalam perjalanan yang entah kapan akan berhenti, dan ujungnya bagi kita tersembunyi. Mungkin terkadang terasa penat dan melelahkan, karena kenyataan tidak selalu seperti yang didamba dan diperjuangkan. Sepertinya
tak sanggup untuk tetap setia berharap dan beriman kepadanya. Di dalam dan di luar, si jahat terus mendesak. Ini adalah peperangan yang wajib kita hadapi. Namun Tuhan dan kerajaannya telah ada di tengah-tengah kita. Perlengkapan perang telah diberikan untuk kita kenakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Tanggalkan segala beban yang dapat menghalangi kita, dan selagi hari masih siang, marilah bekerja dan melayanilah. Katakan, Adonai hupai Tuhan, Dia mabainoku Tuhan. Kiranya bumi penuh kemuliaan Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Amang Inang yang terkasih, saudara-saudara kami, para remaja dan pemuda, serta adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun kita berada. Mari kita bersyukur bahwa malam ini secara khusus HKBP Kebayoran Baru diperkenankan Tuhan untuk mengajak kita memasuki perenungan sebelum kita tiba kepada malam-malam passion yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Dan hari ini adalah malam yang kelima. Kiranya apa yang kita lakukan ini menolong kita menghayati betapa besarnya kasih karunia dan pengorbanan Kristus. Adapun tema kita pada malam ini adalah hidup dalam kasih karunia. Kami mengambil dari Roma pasal 14 ayat 8, satu ayat saja. Di sana tertulis demikian: sebab jika kita hidup,
kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, di sebuah seminari ada seorang pria yang berasal dari kampung yang agak pelosok, bahkan di sana pun masih dikatakan hidup dengan, meskipun mereka Kristen, dalam kepercayaan yang kembali kepada kepercayaan nenek moyang, misalnya berdukun atau pergi memberi sesajen di kuburan dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari teman ini adalah meskipun dia laki-laki, setiap kali uangnya keluar, maka dia mencatat setiap uang yang dia keluarkan itu dan detailnya apa, sekecil apapun dia catat. Dan ini menjadi menarik. Suatu ketika temannya yang lain bertanya, mengapa dia begitu hemat, ke studio menonton tidak pernah, pergi ngajak perempuan kencan tidak juga mau mengatakan bahwa haruslah demikian hematnya, atau tidak juga untuk mengatakan bahwa itu sebuah kebenaran, tetapi sangat menarik sehingga seseorang bertanya kepadanya. Tahukah Amang Inang apa jawabannya? Dia berkata, apa yang dia miliki saat ini dengan studinya, bahkan setiap kiriman yang dia terima dari orang tuanya, itu adalah hasil jerih payah, hasil pengorbanan orang tuanya. Meskipun mereka hidup seadanya, bahkan di tengah-tengah keprihatinan, tetapi dia tidak pernah terutang atau menunggak untuk kuliahnya. Dia berkata bahwa dia tidak mau salah pakai, dia tidak mau lupa daratan, dia mau terus bersyukur pada Tuhan bahwa setiap bagian daripada rupiah itu, bahkan 500 rupiah itu pun, itu adalah pemberian Allah. Dan dia mau berterima kasih untuk setiap bagian-bagian yang dikirimkan oleh orang tuanya, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk cepat selesai. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita, terlebih orang tua kami, yang dimanapun Amang Inang dan tua-tua nami tinggal saat ini, atau dalam keadaan apa, flashback sebentar, apakah kita pernah mengalami masa-masa itu ketika kita merantau? Tetapi orang yang mengalami keadaan yang seperti itu tahu betapa berharganya sedikit pun yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang berharga. Demikian jugalah sebenarnya ajakan kami melalui renungan ini. Mari kita coba melihat bagaimanakah kehidupan beriman kita diperhadapkan dengan kepastian yang saat ini dikatakan kepada kita, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jika kita mati dan hidup, kita juga adalah milik Tuhan. Seorang filsuf bernama Sokrates mengatakan, hidup yang tidak disadari itu tidak layak untuk dijalani. Seorang anak yang tidak mau dan tidak menyadari betapa sungguh-sungguhnya perjuangan seorang orang tua, sesungguhnya tidak akan pernah menghargai setiap upaya usaha orang tuanya. Karena itu, setidaknya menurut kami ada dua hal yang ingin diundangkan dalam renungan ini. Yang pertama adalah sebagaimana perkataan Sokrates, maka sadarilah sebagai orang beriman, hidup kita ini adalah kasih karunia, dan karena karunia dari anugerah kepada anugerah. Hidup kita tidak pernah berakhir di dalam kemalangan dan kebinasaan.
Anugerah sebagaimana yang kita tahu, kasih karunia sebagaimana yang kita tahu, itu adalah pemberian yang bukan karena kita layak untuk menerimanya. Pemberian yang diberikan sebagai hadiah cuma-cuma, tidak ada peranan saya. Kalau saya hari ini menikmati, terima kasih buat seksi dekorasi. Maaf kalau saya ambil momen ini. Saya menikmati semua dekorasi yang di sini membantu saya, bukan mengatakan bahwa inilah yang bisa membawa kita kepada perenungan itu, tetapi ini membantu kita. Sehingga semua tadi yang ikut dalam pelayanan ini, pakaiannya pun diteduhkan. Tidak ada di sini yang pakai baju merah, baju kuning. Meskipun saya tahu ibu-ibu ini suka warna kinclong. Saya yakin itu. Tetapi apa yang dilakukan ini saya nikmati. Bukan, tidak ada satupun yang saya lakukan untuk ini. Tetapi saya bisa menerimanya karena ada orang yang memberikannya, yang melakukannya dengan sepenuh hati. Saya yakin setiap bagian dekorasi ini adalah sentuhan cinta kepada Tuhan. Saya tidak ingin menyanjung mereka, tapi terima kasih jika dalam hidup ini kita dapat merasakan pekerjaan yang demikian. Bagaimana mungkin kita tidak lebih lagi melihat pekerjaan kasih karunia Allah setiap hari dalam hidup kita. Tadi lagu kita begitu indah, semakin indah dengan iringan musik yang dilatih, dikolaborasi, dan dengan suara yang merdu yang diberikan Tuhan kepada Inang Pendeta. Tiap hari hidup ini anugerah Allah berkasih karunia dengan kelemahan saya, dengan keterbatasan saya. Saat Amang Beri datang berdoa, dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini hanya orang hina. Itulah kemalangan kita ketika kita duduk di dalam kerendahan hati. Bukan hanya sebuah seremoni bahwa setiap tahun kita merayakan Pasion, tapi Pasion ini di tengah-tengah pandemi ini seharusnya mengajak kita semakin merenung setiap desah nafas kita. Itu adalah anugerah Allah. Maka kita akan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Makhluk terhina, makhluk yang hina, meskipun kau katakan mulia, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 8. Aku penuh keterbatasan, melayani jemaat, melayani suamiku, melayani anakku. Dan lagu kita yang sangat kita suka juga, saya suka. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena aku layak di hadapan Allah, tetapi karena cinta Tuhan. Karena Tuhan mau menerimaku, Tuhan mau mengampuniku saat aku sendiri pun tidak berlaku jujur kepada suamiku. Saat aku pun tidak sepenuhnya melayani anak-anakku, tapi Tuhan mengampuniku, Tuhan menerimaku. Saat aku tidak sepenuhnya setia dalam pelayananku, tetapi Tuhan setia untuk menerimaku, mengampuniku, kemudian menuntunku kepada kesadaran baru dengan Roh-Nya yang kudus. Dan itulah yang kita lihat bercermin, harusnya kita bercermin dalam epistel yang dibacakan oleh Amang Sintua Donat tadi, pembacaan itu dalam Roma pasal 5 itu. Kita ini adalah orang durhaka saat Tuhan memperdamaikan kita. Kita ini adalah musuhnya saat Kristus mati untuk kita. Inilah yang selalu menjadi kebanggaan kita, ucapan syukur kita. Selalu gagasan itu datang dari Allah, dan Allah tidak pernah berhenti untuk berkasih karunia. Jika ini menjadi landasan pijak kita, menjadi motivator kita, menjadi pembaharu kita dalam memandang dan mengelola, termasuk seperti nats ini, perbedaan. Maka saya yakin firman ini tidak tinggal di dalam tulisan, tetapi firman ini menjadi kebenaran dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, berumah tangga, dan lain sebagainya. Kitab Roma adalah risalah teologi Paulus katanya. Dia mulai dengan sebuah doktrin
tentang Injil sebagai kabar sukacita, berita nauli. Keselamatan telah datang dalam diri Yesus Kristus atas umat yang berdosa, atas orang-orang durhaka seperti saya ini, dan kita menerimanya melalui iman. Lalu tidak boleh tinggal di dalam doktrin, tidak boleh tinggal hanya dalam ajaran, tidak boleh tinggal hanya di dalam aturan-aturan. Dia haruslah memproduksi sebuah tindakan etis praktis orang percaya, nyata dalam etika, dalam kelakuan, dalam praktek hidup. Bagaimana saya berbicara kepada orang lain, bagaimana saya memandang perbedaan, bagaimana saya melihat pandemi ini, bagaimana saya menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Persekutuan yang harmonis, persekutuan yang indah di dalam kepelbagaian di tengah-tengah jemaat. Jemaat HKBP Kebaran Baru, jemaat Tuhan dimanapun berada, tidak hanya sekedar berkumpul, tidak hanya sebuah komunitas, tetapi harus sungguh-sungguh bersekutu dan bersatu. Mari Amang Inang, cobalah kita sejenak mengevaluasi diri, tidak hanya dalam persekutuan di gereja, tetapi di tiap rumah tangga. Apakah kita sebagai gereja terkecil menjadi rumah persekutuan dan persatuan? Hati yang terpaut, hati yang saling mengerti satu dengan yang lain, supaya tidak seperti yang dikatakan orang Batak, masih daisan tanggurung alaidang masih padohan. Tanggurung, maaf kalau saya tidak salah, ini punggung. Orang bisa seperti di Metro Mini berdekatan seperti ini, tetapi tidak bersentuhan hati. Suami istri bisa, maaf, di tempat tidur dan di kamar yang sama, tetapi saling diam-diaman. Jemaat juga bisa seperti itu, satu paduan suara, suara satu atau suara dua pula, tapi tidak saling omongan. Mari pandanglah kepada Allah pada pekerjaannya. Kita melihat bagaimana Kristus menghancurkan tembok pemisah, mengampuni musuh, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Yesus datang mengulurkan tangan untuk berdamai, sehingga tangan Allah berdamai dengan tangan kita melalui Yesus yang di kayu salib, mempertemukan surga dan bumi, mempertemukan hubungan kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Jika demikian, apakah maknanya perbedaan asal usul, perbedaan kebiasaan, perbedaan tradisi jika diperhadapkan kepada kasih karunia itu? Jika Yesus sendiri tidak memandang kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, katanya dalam Filipi 2, tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Masakan mungkin kita mau yang adalah miliknya, seolah-olah menganggap kita mampu untuk mempertahankan kebenaran kita sebagai kebenaran yang mutlak, sehingga memandang rendah dan menghakimi saudara yang berbeda. Keyakinan tentang makanan antara haram dan halal, keyakinan tentang hari-hari baik, hari yang tidak penting, hari yang penting, atau pemahaman bahwa semua hari sama, dan lain sebagainya. Kiranya itu bukanlah menjadi membuat kita terpecah-pecah. Allah menerima kita. Dalam ayat 3 dikatakan karena kasih karunia. Maka marilah kita pun saling menerima, karena kita telah lebih dahulu menerima kasih karunia Allah. Lakukanlah yang kedua, karena iman pada Allah, karena ucapan syukur kepada Allah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, tidak ada yang haram. Apa yang menguduskan kita? Firman dan doa. Setiap yang diterima, dilakukan dengan iman, itu adalah kebenaran. Tetapi sesuatu yang dilakukan tidak didasarkan kepada iman, katanya dalam nats kita,
Roma pasal 14 ayat 23. Silakan Amang Inang membaca. Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena iman itu adalah dosa. Kecuali kalau dokter mengatakan tidak boleh makan ini, kecuali itu demi kesehatan. Tetapi di hadapan Allah semua yang Dia ciptakan itu adalah baik jika diterima dengan ucapan syukur dan iman. Maka Paulus juga mengatakan dalam ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi di mana terjadi kebenaran, ditegakkan damai sejahtera, dan ditemukan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita dunia ini. Sebab ada orang bersukacita di dalam ketidakadilan. Ada orang bersukacita karena dia mampu membohongi orang lain, karena dia sanggup menghancurkan orang lain. Tetapi sukacita di dalam Roh Kudus itu tidak akan pernah melakukan yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kalau saya mengambil waktu untuk kita juga merenungkan, mari coba kita mengevaluasi baik dalam hubungan suami istri. Apakah perdebatan kita yang membuat kita sampai cekcok adalah hal-hal yang esensial, hal-hal yang prinsip? Menurut kami seringkali tidak. Hal-hal kecil dan tidak prinsip justru karena dibumbui ego pribadi, harga diri, merasa lebih benar, ego sektoral, pembenaran diri, itulah yang membuat seringkali terjadi keterpisahan. Ada seorang suami yang tidak boleh makan cabai, ada seorang istri yang harus makan cabai. Ketika si istri mengatakan cukup lelah saya mengerti kamu, maka dia tidak akan peduli, dan itu bisa menjadi pemicu bagi kebahagiaan rumah tangga. Apa tidak boleh? Giling saja cabai. Siapa yang mau makan cabai? Makan cabai. Yang tidak mau makan cabai, tidak usah makan cabai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, sadari dan hayatilah bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mudah mengatakannya, susah melakukannya. Benarkah seperti lagu kita katakan, nasa nani lehoni upasahat maituho? Tuhan kita sama dan satu, dan kita satu Tuhan. Kita adalah keluarga Tuhan. Kita sama-sama ditebus. Kita sama-sama dijadikan berharga, laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Anak-anak orang dewasa tidak berbeda. Bahkan bayi yang lahir jika telah dipersatukan dengan Kristus, maka dikatakan hidup dan mati dia milik Kristus. Perbedaan harusnya dilihat dalam karya penebusan Kristus. Mengapa orang berselisih, bertengkar, iri hati? Karena belum dewasa dalam Kristus. Mengapa orang mengejar apa yang dia mau? Karena dia belum meyakini sepenuhnya dia milik Tuhan. Jika kita adalah milik Tuhan dan Tuhan pemilik kita, maka sesungguhnya yang menentukan tujuan, gerak hidup, keputusan, prinsip hidup kita dan lain sebagainya adalah Sang Pemilik kita sendiri, yaitu Tuhan dan kehendaknya, yaitu kebenaran dan kemuliaannya. Bagaimana saya mungkin mengatakan bahwa aku ini milik Tuhan, tetapi aku hidup menurut kehendakku? Kita bukan milik kita. Bahkan roh Tuhan ada dalam diri kita yang fana ini. Ada dalam diri Amang Inang, dimanapun saat ini keadaan Amang Inang. Apakah saat ini sudah semakin renta, sudah tidak bisa lagi bernyanyi, sudah rasa-rasanya ujung jalan mendekat, tetapi dalam diri kita dikatakan kita ini adalah bait roh Allah, dan roh Allah ada dalam diri kita. Maka seharusnya inilah yang esensial, inilah yang prinsip. Siapapun kita dengan perbedaan kita, tetapi satu tujuan dan kerinduan kita adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Tugas kita, tujuan kita adalah beramai-ramai memuliakan Allah, membesarkan Dia. Seperti kata Yohanes, aku semakin rendah, aku semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar, Tuhan ditinggikan. Itu lagu sekolah minggu juga. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan namanya dimuliakan, mengajak semua orang datang kepada Yesus, bukan kepada kita, bukan memandang kita. Karena itu, biarlah juga di tengah-tengah godaan mengupgrade status di mata orang lain, mengupgrade status di mata dunia ini, tapi anak-anak Tuhan yang telah menjadi milik Kristus selalu mengupgrade iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah pandemi ini, saya menikmati begitu banyak perbuatan baik yang tanpa membeda-bedakan. Saya mendengar ada orang, tidak perlu sebut nama, tidak kenal, tetapi hanya tahu keluarga itu kena COVID. Dia buru-buru mengirimkan obat, mengirimkan makanan, dan tidak pernah mau bertanya berapa banyak pengeluarannya. Saya juga tahu dari sebuah komunitas yang juga anggota gereja ini, ada satu komunitas yang ikut membantu menyumbang dari berbagai penjuru. Di sana berbagai agama, berbagai suku, berbagai tradisi. Mereka bersatu mengumpulkan apa yang bisa diberikan sembako kemana saja, asalkan mereka terdaftar di sana. Jika ini menjadi ketakjuban bagi saya, maka seharusnya ini mengubahkan saya memandang sama seperti Paulus. Hidup ini, jika kita hidup bagi Kristus, dan jika kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Maka marilah kita bertanya terus kepada Sang Pemilik itu. Apapun yang kita lakukan, tanyalah. Kalau Amang Inang mau berpesta, tanya, apakah adat ini cocok sesuai dengan kehendak Allah? Kalau saya mau berpakaian, apakah ini untuk memuliakan Allah atau supaya orang memandang saya lalu terkagum-kagum, ataukah supaya orang terkagum-kagum dan mengatakan, wow, betapa Allah ini begitu luar biasa. Yang kemudian Amang Inang, ketika kita mengatakan sadarilah bahwa hidup kita ini milik Allah, maka pastikanlah jaminan hidup kita tidaklah ditentukan oleh milik kita. Sebab sesungguhnya adakah milik kita? Tidak ada. Adakah milik kita Amang Inang? Tidak ada. Kita ini sepenuhnya adalah titipan Allah di dunia ini, yang kapan Allah mau katakan kau kembali, maka kita akan kembali. Kemarin, maaf kalau saya ambil sedikit waktu lagi, kita kehilangan seorang pendeta yang energik, seorang pendeta yang rendah hati. Karena kanker leukemia, dia meninggal di usia yang muda dan meninggalkan putri-putri yang masih muda. Namun ada yang membuat saya terhentak Amang Inang. Ketika saya melihat wajahnya, itu mengingatkan saya, suatu kelak lebih parah dari itulah saya. Karena wajahnya sudah mengguratkan tengkorak. Suatu saat, sadar atau tidak sadar, tidak maupun kita melihat cermin, saat kita tiba kepada pangkuan bumi ini, rahim bumi ini, kita pun bahkan tidak hanya menjadi tengkorak, secantik apapun kita, segagah apapun kita akan menjadi debu yang siap diterbangkan, yang hanya digerogoti oleh gea atau cacing. Tetapi ketika tugas kita selesai, ketika kita boleh bekerja seperti tadi dengan anugerah ini kita bergairah, maka kita boleh menjaminkan bukan hanya kebutuhan kita di masa pandemi yang sulit ini, Tuhan akan peliharakan. Bukan hanya langkah kita yang sepertinya sulit sekali ini,
kita percayakan ketika kita katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tapi mati kita pun adalah kepastian. Kepastian di dalam kehidupan kekal. Amin, amang inang. Tidak peduli bagaimana caranya kita mati. Apakah di usia muda atau sudah senja. Apakah saat bekerja atau sudah menyerahkan lagu kita kepada anak-anak. Karena ada orang yang sampai menulis amanahnya, kalau saya meninggal ini lagu saya, ini baju saya, ini acara adat, ini kata-kata sambutan. Lagu kita mengatakan tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Bahkan ketika di dalam gelombang ombak, di tengah ombak yang tidak ada kepastian, anak-anak Tuhan selalu boleh percaya pada kepastian hidup mati milik Tuhan. Yang terakhir, amang inang. Dengan demikian pada ayat yang terakhir 10-12 juga dikatakan, jika kita milik Allah, maka ingatlah kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Perkataan kita, perbuatan kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Suatu saat Tuhan akan bertanya, hei bintang, apa yang kau lakukan ini? Atau Tuhan akan berkata, hai anakku yang setia, marilah bersama-sama denganku masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kiranya Allah menguatkan kita dalam seperti epistel kita, tetaplah bertekun. Sebab pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan orang percaya tidak pernah mengecewakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami melihat dengan mata iman. Dan karena itu kami pun melangkah dengan mata iman. Kami berkarya dalam mata iman. Kami berkreasi dengan mata iman. Kami berbuat dalam mata iman. Bahwa kasih karunia Allah sepenuh-sepenuhnya telah Kau berikan kepada kami. Kelimpahan demi kelimpahan setiap hari. Itulah yang kami alami. Siapakah kami Tuhan? Bahkan hamba-Mu ini, siapakah hamba-Mu ini Tuhan yang sepenuhnya berada dalam pandangan Tuhan? Tidak ada Tuhan yang dapat kami megahkan kecuali karena kami adalah milik Allah. Karena Allah pemilik kami adalah Allah yang berkasih karunia, yang penuh dengan kemurahan hati, lapang dada, kesabaran dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Biarlah masa-masa perenungan ini juga akan menolong kami dengan tuntunan Roh-Mu menghayati betapa berharganya kami di dalam kemurahan Allah, di dalam karya Allah, sehingga tidak seorang pun boleh menganggap rendah, menganggap enteng pekerjaan Allah ini. Dan kami boleh bersukaria, bersorak-sorai meskipun di tengah-tengah pandemi ini, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada orang tua kami yang bergumul hingga menangis untuk anak-anak yang belum berumah tangga. Mungkin ada keluarga yang bergumul, yang menangis, yang berseru-seru karena belum ada benih rahim. Mungkin ada anak-anak yang mencari pekerjaan, atau keluarga yang berusaha untuk meningkatkan kehidupan di dalam rumah tangga. Atau jika ada keluarga yang mengalami percekcokan, atau orang tua kami di dalam masa tua mereka harus bergulat dengan tubuh yang semakin rentah, dengan penyakit yang semakin mendatangi. Namun firman ini biarlah menjadi kebenaran dalam kehidupan setiap kami. Bahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini di dalam berjuang melawan pandemi ini, meski kami tidak sebut satu persatu, khususnya Tuhan untuk inang kami, Inang Heni, dan adik kami Benjamin Nainggolan dari sektor Marsada, yang kami dengar bahwa mereka saat ini bergulat dengan pandemi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu
yang meneguhkan mereka, roh-Mu yang menguatkan mereka. Semua alat, semua yang berkarya bekerja di sana, di dalam kuasa dan kepemilikan Allah. Demikian juga Bapa, gereja-Mu ini, bangsa dan negara ini, masyarakat Indonesia ini, vaksin yang sedang berjalan, semuanya kami bawa padamu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah pemilik segala sesuatunya dan terjadi atas seizin Allah. Biarlah bumi ini di dalam perawatan, di dalam pemeliharaan, di dalam pembaharuan Allah, di mana Tuhan juga memakai kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam kasih Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkatimu sekalian. Amin. Saya di sini. Di sana. Yang cewek di depan. Sana ya. Kak Antin. Tengahan, biar dapat di tengah. Iya.
Amang Inang, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, malam ini, malam bahagia ini, kami juga menyampaikan kepada kita, selamat berpasion bagi kita, dan biarlah kasih karunia Allah senantiasa semakin membaharui setiap kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Sekali lagi kami menyampaikan, Tuhan beserta dengan kita. Horas, horas, horas. Dah.